Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Bukhari dengan NIM 2023 31307. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya dari laporan World Economic Forum Global Cybersecurity Outlook 2026. Di sini yang saya pakai dengan tema ransomware. Judulnya analisis perkembangan dan dampak serangan ransomware terhadap ketahanan keamanan cyber di Indonesia dan di dunia pada tahun 2025 dan 2026. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu adalah latar belakang. Di sini yang pertama ada akselerasi digitalisasi. Merupakan transformasi digital skala besar pada sektor publik dan swasta memperluas permukaan serangan cyber secara eksponensial, menciptakan interkoneksi kompleks yang rentan terhadap intrusi. Lalu yang kedua ada eskalasi industri ransomware. Ini bertransformasi dari kejahatan cyber menjadi ekosistem kejahatan terorganisir berskala global dengan taktik pemerasan canggih serta dampak finansial dan operasional yang disruptif. Lalu yang ketiga ada infrastruktur kritis. Di sini sektor vital seperti energi, perbankan, layanan kesehatan, dan pusat data nasional menjadi sasaran utama pemerasan. Lalu yang keempat ada alarm kerentanan PDNS2. Ini merupakan insiden ransomware Bensiper yang melumpuhkan pusat data nasional sementara di Surabaya. Gitu. Lalu selanjutnya ada rumusan dan tujuan masalah. Di sini yang pertama rumusan masalahnya ada pola tren global. Bagaimana tren eskalasi dan evolusi taktik serangan ransomware terhadap infrastruktur kritis dunia pada periode 2025-2026 berdasarkan World Economic Forum. Lalu yang kedua evaluasi kasus Indonesia. Apa faktor teknis dan data kelola manajerial yang menyebabkan kerentanan fatal dan fasilitas infrastruktur kritis. Lalu yang ketiga ada kerangka ketahanan. Bagaimana merumuskan strategi dan kerangka kerja ketahanan cyber. Lalu ada tujuan penelitian. Di sini analisis dinamika ancaman. Ini memetakan landscape ancaman ransomware global, peran AI generatif dan model RAAS menggunakan benchmark WEF Global Cyber Security Outlook 2026. Lalu ada studi kasus komparatif. Ini melakukan investigasi mendalam terhadap kasus PDNS2. Lalu yang ketiga ada rekomendasi strategis. Ini merumuskan roadmap mitigasi berbasis arsitektur Zero Trust dan cyber resilience. Selanjutnya di sini ada konsep dasar. Yang pertama ada definisi ransomware, yaitu merupakan perangkat lunak atau malware perusak yang dirancang untuk memblokir akses ke sistem atau enkripsi aset data kritis dengan algoritma enkripsi tingkat tinggi. Lalu yang kedua ada double triple. Taktik pemerasan multiple di mana pelaku tidak hanya mengekskripsi data lokal, tetapi juga mencuri atau mengfiltrasi data sensitif sebelum enkripsi untuk mengancam dan membocorkannya ke publik. Lalu yang ketiga ada ransomware as a service atau RAS. Ini model bisnis kriminal berbasis franchise atau langganan yang memisahkan pengembang malware operator dengan eksekutor serangan affiliate. Lalu di sini ada kurva perkembangan ancaman ransomware global. Di sini temuan WEF Global Cybersecurity Outlook 2026. Intensitas serangan ransomware terhadap infrastruktur vital melonjak hingga 145%. Lonjakan ini didorong oleh optimasi AI generatif untuk rekayasa sosial adaptif. Begitu. Selanjutnya ada studi kasus di Indonesia pada Surabaya PDSN 2. Di sini tanggal 20 Juni 2024 eksploitasi awal itu ada terjadi intrusi awal terdeteksi memanfaatkan celah RDP dan menonaktifkan fitur Windows Defender secara tidak sah oleh server. Lalu yang kedua ada Brainsilver. Ini invensi malware eksekusi varian ransomware Brainsilver turunan dari Lockbit 3.0. Ini mengaksesi data secara massal. Lalu yang ketiga ada dampak masif. Ini kelumpuhan nasional melumpuhkan sistem perizinan pendaftaran siswa serta sistem imigrasi di bandara. Lalu yang keempat ada evaluasi total pelajaran berharga, yaitu ketiadaan backup immutable terisolasi hanya 5% dari data backup, memicu audit total administrator keandalan pusat data nasional. Lalu ada pemetaan serangan berdasarkan MIATRACK. Di sini yang kita lihat ada pertama initial access dan execution, lalu ke eskalasi dan evasion. Lalu yang ketiga ada discovery dan lateral move. Lalu yang keempat ada exfiltration. Lalu yang kelima ada impact dan shadow copy. Lalu yang keenam ada mass encryption. Kita lanjut aja.
Di sini studi kasusnya ransomware infrastruktur vital global, ada NHS. Ini merupakan serangan ransomware pada penyedia layanan laboratorium. Lalu ada Colonial Pipeline di Amerika Serikat. Ini serangan kelompok DarkSide melumpuhkan sistem jaringan pipa bahan bakar terbesar. Lalu yang keempat ada MGM Resort Internasional di AS, taktik rekayasa sosial berbasis phishing atau voice phishing. Lalu yang keempat ada Gen Healthcare di AS. Ini merupakan serangan grup ALT atau Black Cat melumpuhkan pusat transaksi klaim asuransi kesehatan terbesar di AS. Lanjut ada matriks perbandingan. Berikut matriknya ada target sektor, ada threat actor dan taktik. Lalu ada kesiapan backup dan mekanisme pemulihan serta tata kelola dan audit. Lalu di sini ada temuan utama penelitian dan faktor celah keamanan. Terjadi 82% insiden keamanan cyber melibatkan faktor kerentanan manusia dan miskonfigurasi. Di sini celah keamanannya itu ada human error dan credential leak. Lalu ada senjata AI generatif, lalu ada kegagalan perimeter konvensional. Setelah itu ada kerentanan cadangan data. Selanjutnya, di sini ada diskusi akademik, akselerasi dan tantangan domestik, yaitu ada pendorong eskalasi global. Di sini ada monetasi kripto dan ancaman rantai pasok. Lalu ada tantangan khusus di Indonesia. Ini ada kesenjangan talenta dan penegakan regulasi. Selanjutnya rekomendasi roadmap ketahanan cyber. Di sini ada implementasi arsitektur Zero Trust. Yang kedua ada autentikasi berlapis, MFA wajib. Yang ketiga ada strategi backup 32110. Lalu ada penyelenggaraan EDR atau XDR dan SOC 24/7. Lalu ada budaya kesadaran cyber gitu. Selanjutnya ada kesimpulan akademik penelitian. Di sini ada evolusi ancaman, yaitu ransomware telah bertransformasi dari malware enkripsi sederhana menjadi ancaman geopolitik yang mengancam stabilitas ekonomi dan keselamatan nasional berbasis kecerdasan buatan. Lalu yang kedua ada pelajaran infrastruktur, pengolahan pusat data dan infrastruktur vital tanpa redundansi, immutable yang terisolasi dan audit kepatuhan berkesinambungan terbukti menciptakan resiko bencana digital yang fakta. Lalu yang ketiga ada cyber relation first. Ketahanan cyber bukan lagi sekedar domain operasional IT pasif, melainkan prioritas strategi tata kelola nasional yang memerlukan komitmen, kepemimpinan, dan investasi berkelanjutan. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya pakai sebagai berikut. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan dari presentasi saya kali ini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.